Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Sanjaya. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Sholat Sunnah dan Tata Caranya. Jadi, yang pertama adalah pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dikerjakan di luar sholat fardu. Sholat fardu yaitu ada sholat wajib. Jadi Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat sunnah selain untuk mendekatkan diri kepada Allah, juga untuk mengharapkan tambahan pahala. Seseorang mengerjakan sholat sunnah, maka ia akan mendapatkan pahala. Jika tidak dikerjakan juga ia tidak akan mendapatkan dosa. Sholat sunnah dibagi menjadi dua, yakni sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah dan sholat sunnah yang dilakukan secara munfarid atau bersendiri-sendiri. Sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah itu contohnya itu ada sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat taraweh, sholat istisqa, sholat khusuf, dan sholat khusuf. Dan sholat sunnah yang dilakukan secara munfarid itu ada sholat witir, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, dan qobliyah, ba'diyah, dan lain-lain. Untuk sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah itu, yang pertama adalah sholat id. Jadi sholat id itu atau sholat hari raya itu ada dua, yakni hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jika sholat hari raya Idul Fitri itu dilakukan secara berjamaah di lapangan, dan sholat Idul Adha juga dilakukan secara berjamaah, disunahkan itu di lapangan atau bisa juga di masjid. Dan untuk pelaksanaannya, sholat Idul Fitri itu dilakukan pada tanggal 1 Syawal, sedangkan untuk sholat Idul Adha itu dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan tata cara pelaksanaannya, sholat Idul Fitri itu dan Idul Adha sama. Jadi ada 2 rakaat. Rakaat yang pertama ya ini adalah ada 7 takbiratul ihram, dan rakaat yang kedua ada 5 takbiratul ihram. Dan setelah dilaksanakannya sholat id, maka akan diadakannya khutbah id. Dan sholat sunnah berjamaah yang kedua yang kedua adalah sholat taraweh. Sholat tarawih adalah sholat yang dilakukan pada bulan Ramadan, yakni dilaksanakan setelah seusai sholat isya sampai terbit fajar. Sholat tarawih boleh dilakukan secara berjamaah ataupun sendiri-sendiri. Jadi untuk rakaat sholat tarawih itu tidak ada yang menegaskan antara 8 rakaat sampai 20 rakaat. Yang ketiga adalah sholat istisqa. Istisqa itu artinya adalah sholat meminta hujan. Caranya ada 3. Yang pertama adalah dengan berdoa saja, baik sendiri-sendiri ataupun orang banyak. Rasulullah pernah meminta hujan dengan berdoa saja. Dan untuk yang kedua adalah berdoa di dalam khutbah Jumat. Ini juga pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah dengan sholat 2 rakaat. Sebelum sholat dilaksanakan bersama, terlebih dahulu imam menganjurkan bertaubat, memberi sedekah kepada fakir miskin, meninggalkan maksiat, menghentikan permusuhan, dan memerintahkan puasa selama 3 hari. Kemudian hari keempat imam bersama orang banyak keluar dengan pakaian sederhana, dengan tenang dan merendahkan diri, dan sholat 2 rakaat seperti sholat id. Kemudian berkhutbah 2 kali dan membalikkan selendangnya. Dan yang keempat yakni sholat khusuf dan sholat khusuf. Yakni sholat khusuf artinya sholat yang dilakukan di waktu gerhana matahari, sedangkan sholat khusuf adalah sholat yang dilaksanakan ketika gerhana bulan. Sholat gerhana ini 2 rakaat berjamaah dengan tidak memakai azan dan qomat. Jika telah berlalu, tidak disunahkan mengqadha. Sholat gerhana matahari atau bulan dilakukan 2 rakaat, tiap satu rakaat 2 kali berdiri, 2 kali membaca surat Al-Fatihah dan surat yang panjang, 2 kali ruku dengan tasbih yang panjang, 2 kali sujud. Demikian juga dengan rakaat yang kedua. Sesudah sholat 2 rakaat diteruskan 2 kali khutbah. Dalam gerhana matahari dilakukan dengan suara yang pelan-pelan, sedangkan dalam gerhana bulan dilakukan dengan suara yang keras. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, yang terjemahannya, terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW karena beliau sholat bersama orang banyak. Lama sekali beliau berdiri, kemudian ruku, dan lama sekali dalam ruku lalu berdiri. Lama lagi tetapi tidak selama berdiri yang pertama. Kemudian ruku, lama lagi tetapi tidak selama ruku yang pertama. Kemudian sujud, dan setelah itu beliau melakukan rakaat seperti yang dilakukan pada rakaat pertama. Setelah selesai sholat, matahari
telah jelas kelihatan. Setelah itu maka Nabi SAW berkhutbah dan setelah memuji Allah Subhanahu wa taala beliau bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Keduanya atau kelahiran seseorang. Apabila kamu melihat gerhana maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbirlah, salatlah dan bersedekahlah. Bukhari 997, Muslim 901. Dan yang selanjutnya adalah salat munfarid atau salat sunnah yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Ini hukumnya adalah sunnah muakkad. Untuk yang pertama adalah salat rawatib. Salat rawatib adalah salat yang mengikuti salat 5 waktu, salat fardu. Jadi dilakukan 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, dan rakaat setelah isya. Yang kedua adalah salat tahajud. Ini salat yang dilakukan setelah isya sampai batas waktunya sebelum subuh atau terbitnya matahari. Jadi sunahnya sebelum melakukan sholat tahajud adalah tidur terlebih dahulu, kemudian bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Untuk rakaatnya paling sedikit adalah 2 rakaat, dan untuk batasannya tidak ada batasannya, mau sampai berapa rakaat pun. Kemudian adalah yang ketiga salat istikharah, yakni salat yang dilakukan ketika kita dihadapkan 2 pilihan, yakni kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membulatkan tekad kita agar kita mendapatkan pilihan yang tepat. Yakni salatnya yakni 2 rakaat, kemudian setelah itu kita berdoa salat istikharah. Kemudian adalah salat taubat. Salat taubat yakni adalah salat yang dilakukan agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sholat sunnah yang dilakukan ketika kita setelah melakukan dosa. Yang keempat adalah sholat hajat. Sholat hajat ini adalah sholat ketika kita ada hajat atau kita ada keperluan. Jadi kita sholat agar Allah memenuhi keperluan kita. Selanjutnya yang kelima adalah sholat tasbih. Sholat sunnah tasbih adalah sholat sunnah yang kita membaca tasbih di dalam sholat tersebut, dan fungsinya adalah menghapuskan dosa yang telah kita lakukan. Selanjutnya adalah sholat tahiyatul masjid, yakni sholat yang dimaksudkan untuk menghormati masjid. Jadi sholat tahiyatul masjid itu ketika kita pertama kali masuk masjid disunahkan untuk sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Selanjutnya adalah sholat duha, yaitu sholat 2 rakaat atau lebih, sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Ketika waktu duha yaitu ketika matahari setinggi tombak, kira-kira jam 8 atau jam 9 sampai tergelincirnya matahari. Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Hurairah katanya telah berpesan kepadaku Rasulullah SAW 3 macam pesan: puasa 3 hari tiap malam, sholat duha 2 rakaat, dan sholat witir sebelum tidur. Dan selanjutnya adalah sholat witir, yaitu sholat ganjil. Jadi jumlahnya itu ganjil 1, 5, 7, 9 atau 11 rakaat. Yang paling banyak adalah 11 rakaat, dan sedikitnya adalah 1 rakaat. Dikerjakan setelah sholat isya, dan jika di bulan Ramadan dikerjakan setelah sholat tarawih, ataupun bisa kita laksanakan sholat witirnya itu ketika mendekati subuh, itu juga bisa. Jadi yang terakhir adalah manfaat sholat sunnah. Yang pertama adalah menjadikan amalan tambahan kelak di hari kiamat seandainya pada saat melaksanakan sholat 5 waktu tidak sempurna. Yang kedua adalah mampu meninggikan derajat serta menghapus dosa, kesalahan, dan terbukanya pintu surga bersama Rasulullah SAW. Yang ketiga, menimbulkannya rasa cinta dan merupakan wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari hambanya. Yang keempat adalah mendatangkan berkah, rezeki, dan kebaikan saat dikerjakan di rumah, karena menjadikan rumahnya sebagai bagian dari sholatnya. Jadi kesimpulannya adalah sholat sunnah adalah sholat yang apabila dikerjakan kita mendapatkan tambahan pahala, dan apabila tidak dikerjakan maka tidak mengapa bagi kita dan tidak mendapatkan dosa. Sholat sunnah atau nawafil atau nafilah ialah sholat-sholat sunnah yang di luar dari sholat-sholat yang difardukan. Sholat itu dikerjakan oleh Nabi Muhammad untuk mendekatkan diri kepada Allah untuk mengharapkan tambahan pahala. Sholat sunnah ada 2, yaitu muakkad dan ghairu muakkad.
yang termasuk sunnah muakkad yaitu sholat tarawih, sholat id dan lain sebagainya. Adapun yang status hukumnya seperti sunnah biasa yaitu sholat tahiyatul masjid, sholat duha, sholat witir dan lain-lain. Mungkin hanya ini dari saya. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.